Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, terangi hati kami, berilah damai sejahtera, beri hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 29 dan 30. Saudara, tema kita, hidup dalam relasi yang benar. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menggambarkan tentang hubungan antara Kristus dan jemaat yang digambarkan seperti kepala dan tubuh. Relasi atau hubungan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Tubuh tidak mungkin hidup tanpa kepala. Kekepalaan juga menunjuk pada otoritas atau kuasa. Berarti jemaat berada di bawah otoritas ataupun pemerintahan Kristus. Namun juga menarik bahwa sebagai tubuhnya, maka jemaat pasti akan mendapatkan perhatian dan kasih dari Kristus sang kepala. Ayat 29 menyatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Maka karena kita adalah anggota tubuh Kristus, maka Dia disebutkan di sini pasti akan mengasuh, merawat, memelihara jemaatnya. Akan tetapi pada saat yang sama, jemaat hendaklah juga memiliki ketundukan ataupun ketaatan kepada Kristus sebagai kepala atau pemimpin yang sudah mengasihi jemaatnya. Relasi yang benar dengan Kristus maka akan menghasilkan relasi yang benar pula di dalam kehidupan praktis, dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat yang pertama, hubungan suami istri. Di situ disebutkan dalam firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ketundukan haruslah karena kasih dan kepada kekasih, bukan ketundukan seperti kepada preman, tidak demikian. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hubungan yang saling melengkapi dan saling membangun. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak. Anak-anak taatlah kepada orang tua dan juga menghormati orang tua, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kepada orang tua, hendaklah mengasihi dan mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang ketiga, hubungan antara tuan dan hamba, ataupun antara atasan dan bawahan, atau antara bos dan karyawan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya, dan bekerja dengan tulus hati seperti untuk Tuhan. Tuan-tuan hendaklah memperlakukan hambanya dengan baik, jangan menekan ataupun mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mengawasi seluruh kehidupan kita. Dan yang keempat, hubungan dengan sesama. Oleh sebab itu, hendaklah kita membangun relasi yang baik dan benar terhadap sesama manusia dimanapun kita berada. Di rumah atau di luar rumah, di gereja atau di tempat kerja, dimanapun kita berada. Tetaplah ingat bahwa kita punya kepala atau pemimpin utama dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita dan tetap akan mengawasi seluruh kehidupan kita. Jadi mari kita membangun relasi yang benar, relasi yang baik, pertama-tama dengan Tuhan, tapi juga antar suami istri, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan, dan juga hubungan dengan sesama manusia. Dimanapun kita berada, mari kita tetap menjaga supaya hubungan
atau relasi kita tetap terjaga, tetap baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Kristus, maka kami harus tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga dapat membangun hubungan yang baik dengan sesama kami, dengan anggota keluarga, bahkan juga di lingkungan, di tempat kerja, dimanapun kami berada, kami tetap dapat memelihara hubungan yang baik satu dengan yang lain, supaya Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Salam.